Sebulan sekali saya rutin sowan ke tempat saudara di Jogja, terutama ke tempat Simba yang rumahnya di puncak gunung. Saking kangennya sama Cicit, yaitu anak saya yang waktu itu umur 2 tahun, saya dan istri pun dilarang pulang ke Jogja oleh Simba. Tapi, dengan alasan pekerjaan esok harinya, akhirnya Simba pun mengalah. Dengan syarat, menjelang Isya baru kami dibolehkan pulang. Dengan dibekali berbagai jajanan desa seperti ubi dan pisang rebus. Waduh, repot dibawanya, batin saya. Ya, namanya juga orang tua. Gimana lagi, harus mau daripada tidak boleh pulang. Kami sekeluarga pun berangkat dengan mengendarai Shogun SP Lansira 2005. Sepanjang perjalanan, saya jaga laju motor karena kondisi jalan yang gelap. Maklum, jalan desa yang kiri kanannya kebanyakan hutan. Dengan ekstra hati-hati, saya pacu mesin motor di jalan yang naik turun dan berliku. Saat deretan rumah warga sudah jarang ditemui, dan kondisi yang gelap dan sepi, keanehan mulai kami rasakan. Padahal waktu itu masih ba'da maghrib, tapi anehnya jalanan begitu sepi, sangat-sangat sepi. Tidak ada satupun kendaraan di belakang maupun di jalur sebaliknya. Kemudian pada saat itu, saya merasa tenang ketika merasa ada sorotan lampu kendaraan lain di belakang. Seperti merasa ditemani. Namun saya tidak menoleh ke belakang karena fokus sama jalanan yang gelap di depan. Hanya saja, terasa ada sorotan lampu di jalan di samping kanan saya. Tidak butuh waktu lama, sorotan lampu itu makin terang. Saya pun minggir untuk memberikan jalan. Setelah agak lama menunggu untuk disalip, kendaraan di belakang tidak menyusul juga. Refleks, saya melihat melalui spion dan kaget seketika ketika melihat ternyata di belakang saya gelap gulita. Tidak ada apapun di belakang motor kami. Seakan tidak percaya, saya pun menoleh ke belakang untuk memastikan. Dan memang tidak ada kendaraan lain. Kemudian, punggung saya ditepuk keras oleh istri. Nampaknya dia juga merasakan hal yang sama. Gejala panik dan khawatir segera mendera. Tapi, masih kuat untuk membawa motor dan membaca ayat suci semampunya. Sejak saya menoleh, sorotan cahaya lampu di samping kanan saya pun ikut menghilang. Sepanjang perjalanan di beberapa spot tercium berbagai macam bebauan. Ada yang wangi, ada pula yang bau busuk menyengat. Sangat mengganggu konsentrasi. Untung, saya tipe manusia yang tidak mudah keganggu. Jadi, tidak ada sosok yang bermunculan. Dan saya hanya fokus pada jalanan di depan. Saat ketemu rumah penduduk, semua gangguan itu hilang. Namun begitu bertemu jalan yang sepi, entah kenapa gangguan itu muncul lagi. Hingga kami menemui jalanan yang merupakan turunan panjang. Sampai ke Pasar Imogiri, baru ketemu jalan yang normal. Tidak lama, hanya berselang beberapa meter di turunan ini, sorotan lampu tadi muncul kembali. Saya sontak kaget. Ya Allah, apalagi ini? Dan langsung melihat ke arah spion. Benar adanya, ini masih makhluk yang tadi. Dia kembali lagi. Karena saya lihat di belakang kosong melompong, tidak ada sumber cahaya tersebut. Namun, cahaya itu bagaikan sorot lampu kendaraan yang mengikuti. Kejadian ini tentunya membuat bulu kuduk berdiri. Kekhawatiran saya pun bertambah saat si kecil mulai rewel di pangkuan ibunya.
merengek, menangis sepanjang jalan, seperti tidak betah. Genggaman tangan istri di pundak pun terasa semakin keras, hingga membuat sakit. Satu keanehan lagi kami alami saat menemui jalan mendatar. Aku menarik gas tapi terasa berat, seperti menarik gandengan. Tarikannya tidak sesuai putaran mesin, seolah menarik beban yang sangat berat. Saya mencoba tidak memperdulikan dan tetap berkonsentrasi pada jalan. Hanya mulut dan pikiran saya yang otomatis membaca ayat apapun sebisanya. Entah sudah berapa kali ayat kursi saya bacakan, namun gangguan ini belum juga berhenti. Hingga ketika kembali menemui turunan, tiba-tiba saja rem depan ngeblong. Aduh, apalagi ini? Saya pun nekat memberhentikan motor dengan mengandalkan rem belakang dan engine brake. Daripada celaka dan bablas masuk jurang. Motor berebet kemudian sukses mati di jalan yang kanan kirinya hutan jati. Anehnya seketika sorot lampu yang mengikuti pun menghilang. Di tengah kegelapan saat saya konsentrasi mengecek kondisi rem depan, si kecil tiba-tiba menangis. Dengan asumsi kalau piringannya kepanasan, dis depan pun langsung saya guyur dengan air dari botol minuman si kecil. Saya pun kembali menyalakan motor. Alhamdulillah, mesin langsung menyala. Istri dan anak dengan cepat langsung naik ke boncengan. Motor kembali berjalan namun gejala berat masih terasa. Untungnya sorotan lampu dari belakang tidak muncul lagi, sehingga saya dapat berkonsentrasi di jalan yang gelap gulita. Suara tangisan si kecil seolah memberi semangat saya supaya tidak takut dan terus menstabilkan laju motor. Selama perjalanan, tidak ada satu patah kata pun yang saya dan istri keluarkan. Kami hanya terdiam. Hanya berupa kode tepukan dari istri di pundak saya yang jadi isyarat agar melajukan lebih cepat lagi. Setidaknya, biar cepat ketemu deretan rumah warga. Namun apa daya, tarikan motor masih terasa berat. Meski begitu, saya tetap berusaha konsentrasi dengan jalanan di depan dan menambah laju motor. Tidak lama kemudian, kembali satu keanehan terjadi. Ketika akhirnya menemui sebuah sepeda motor nampak dari depan, yang ngebut bersiap untuk tanjakan. Selepas motor itu berpapasan dengan kami, seketika itu juga tarikan motor saya menjadi ringan, layaknya lokomotif yang terpisah dari gerbongnya. Motor saya pun melaju dengan mulus dan kembali normal. Saya tidak henti-hentinya mengucapkan alhamdulillah di dalam hati. Bersamaan dengan itu, tangisan si kecil pun berhenti. Sampai akhirnya ketemu kebun kayu putih UGM yang menandakan perbatasan desa. Dan mulailah ketemu rumah penduduk. Perasaan saya mulai tenang. Sampai ke SPBU Pasar Imogiri, saya pun berhenti. Sekedar rehat dan untuk melihat keadaan anak dan istri. Si kecil saya gendong, dan istri saya tampak memutar-mutar tubuhnya untuk meluruskan tulang punggung. Pegel ya, Ma? Dia hanya mengangguk pelan, namun seperti menyimpan sesuatu yang belum ingin diucapkan. Sesampainya di kota Jogja dan terduduk di ruang tengah rumah, barulah dia bercerita. Kalau tadi sepanjang perjalanan saat diganggu cahaya dari belakang, dia merasa panas dan berat luar biasa di punggungnya. Seperti ada yang gendong, katanya. Kemungkinan itu penyebab beratnya tarikan motor saya. Ada yang ikutan bonceng. Efeknya menyisakan pegal di punggung istri saya dan pegal-pegal di lengan saya. Alhamdulillah,
kami masih diberikan keselamatan dan masih bisa bernafas sampai saat ini. Kalau tidak banyak berdoa, konsentrasi dan refleks yang tepat, sudah pasti kami nyemplung ke jurang di jalan sepi dan gelap itu. Dan soal gangguan itu, kami masih belum tahu sosok seperti apakah itu. Dari golongan apa, baik atau jahat. Entahlah, kami tidak begitu memusingkannya. Yang pasti, menurut cerita simbah saya, daerah situ memang angker karena dekat sama makam raja. Dan bapak saya pun pernah cerita kalau turunan dan tanjakan di daerah Delingo pernah memakan korban anggota DPRD yang bisa nyemplung jurang. Mereka semua tewas di tempat kejadian. Di tempat itu ada tugu yang dibangun, entah untuk memperingati atau apa. Saya pun tidak banyak tahu.